Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dokter Otomotif, channel edukatif seputar dunia otomotif. Kali ini kita akan membuka timing chain pada mesin 5K. Untuk komponennya, kita lihat dulu komponen-komponen dari timing chain ini. Ya, ini tipenya untuk mekanisme katupnya adalah overhead valve. Ya, tapi dia menggunakan timing chain. Komponennya ini adalah timing chain atau chainnya ini, rantai. Kemudian ini adalah roda gigi camshaft timing sprocket. Ini adalah roda gigi crankshaft timing sprocket. Ini adalah tensioner atau pengatur tegangan agar tegangan rantai tetap terjaga. Kemudian ini adalah peredam getaran ya, atau dampernya. Nah, itu komponen-komponen yang ada pada mekanisme timing chain. Dan kita terlebih dahulu lepas baut yang ada pada crankshaft ya, menggunakan kunci shock 19. Kita lepas dulu ini. Untuk selanjutnya, setelah ini terlepas, harusnya kita melepas dari tensioner dulu ya. Cuma ini bautnya udah selek ya, udah rusak bautnya, jadi nggak bisa dilepas. Maka ini tidak saya lepas tensionernya. Saya akan langsung melepas baut camshaft timing sprocketnya. Kita menggunakan kunci 17, shock 17. Nah, untuk kemudian setelah baut-bautnya terlepas, ini harusnya terlepas ya, cuma tadi saya terangkan ini udah rusak, sehingga kita hanya melepas dua ini. Nanti untuk camshaft timing sprocket dan crankshaft timing sprocket, atau roda gigi camshaft dan roda gigi crankshaft beserta dengan timing chain kita lepas secara bersamaan. Nah, posisi ini sudah saya lepas timing chain beserta dengan gigi sprocketnya. Kemudian di sini tersisa ada truss plate, ini truss plate, jangan sampai terbalik ya. Ini ada tanda titik di sini. Jangan sampai terbalik nanti ketika memasang. Jadi ada pendowel yang harus nanti dipaskan dengan titik pada truss washer ketika pemasangan. Kemudian ini karena tidak terlepas, saya tetap pasang di sini sama untuk peredam getarannya. Kemudian kita akan melepas truss plate-nya ya. Ini dilepas bautnya. Yang ini juga dilepas. Setelah truss plate ini terlepas, kita akan melepas camshaft. Oke, camshaftnya ada di sini. Kita tinggal tarik keluar. Camshaft kita tarik keluar. Nah, ini camshaftnya udah kita lepas. Kemudian nanti tinggal kita lakukan pengukuran pada komponen-komponen yang sudah kita lepas. Pengukuran yang pertama diharapkan nanti peserta didik akan mengukur diameter roda gigi minimum bersama dengan rantai, baik pada crankshaft timing sprocket atau roda gigi crankshaft dan camshaft timing sprocket atau roda gigi camshaft, di mana crankshaft timing sprocket standarnya adalah 59,4 untuk minimalnya ya. Jadi ini adalah batas minimumnya. Sementara untuk crankshaft adalah 113,8 mili. Diukur menggunakan jangka sorong pada posisi rantai terpasang pada roda gigi. Ya, jadi nanti posisinya terpasang seperti ini. Terpasang seperti ini. Nanti diukur diameternya ya, diameter titik tengahnya, garis tengah ini. Diukur berapa diameter roda gigi dengan rantai terpasang. Kemudian pada posisi crankshaft juga sama. Pada posisi terpasang seperti ini diukur berapa diameter
yang terpasang. Kemudian di sini ada tulisan, jika diameter kurang dari minimum, maka kita harus mengganti rantai dan roda gigi, ya, sudah tertulis di situ. Kemudian berikutnya, peserta didik diharapkan dapat mengukur penegang rantai dan peredam getaran. Jadi nanti diukur ketebalan dari penegang rantai ini atau tensionernya. Ya. Berapa tebal yang tersisa pada tensioner ini, pada bagian yang hitam ini, karena yang mengalami kausan yang ini, dan pada peredam getaran pada posisi ini dengan menggunakan jangka sorong diukur berapa ketebalan sisa. Nah, posisi pengukurannya mengikuti petunjuk, ya, seperti ini. Pada posisi seperti ini. Untuk tensioner atau penjaga kekencangannya, pengatur tegangannya, dan untuk dampernya seperti ini posisi pengukurannya. Dan untuk minimalnya adalah untuk tensioner atau penegang rantai 12,0, peredam getarannya 4,0 minimal. Bila ketebalan kurang dari minimum, ganti penegang rantai dan peredam getaran. Ya, jadi nanti dilakukan pengukuran, dicek berapa hasilnya, apakah masih memenuhi dari batas minimum atau sudah di bawah batas minimumnya. Setelah itu peserta didik diminta untuk mengukur cam loop dengan menggunakan mikrometer, di mana ketinggian cam loop standar pada katup masuk adalah 36,47 sampai 36,57 mili dan katup buang 36,37 sampai 36,47 mili. Ya, jadi cam loopnya yang ini. Ini cam loop. Ya. Ini cam loop. Bagian yang menonjol-nonjol ini. Cam loop. Ini juga cam loop. Cam loop silinder 1, ya. Cam loop pada silinder 1 ini, yang ini mohon maaf, ini dan ini pada silinder 1. Cam loop pada silinder 1. Kemudian cam loop pada silinder 2. Ini dan ini. Cam loop pada silinder 3. Ini dan ini. Cam loop pada silinder 4, ini dan ini. Ya, nanti diukur tuh dari cam loopnya, ya. Kemudian juga dilakukan pengukuran pada crank jurnal, ya. Nah, pada cam jurnal, ya, bukan crank jurnal, cam jurnal atau jurnal camshaft yang ini. Dengan menggunakan mikrometer, ukur diameter jurnal dari sisi depan, hasil ukur berapa ditulis di sini, ya. Kemudian standarnya ngikuti ini. Karena ini belum dilakukan undersize, pakai yang standar nomor 1 sampai nomor 4, ya. Nomor satunya yang mana? Nomor satunya ini. Ini 1, cam jurnal 1, kemudian cam jurnal 2, cam jurnal 3, dan cam jurnal 4. Nah, kemudian untuk cam loop tadi saya belum terangkan, ya, mana in dan X. Ini saya tegaskan lagi, ini dari arah depan, ya. Untuk ini adalah yang pertama X. Kemudian ini in. Kemudian berikutnya ini in. Ya, berikutnya ini X. Ini X. Kemudian berikutnya ini in. Ini in. Ini X. Ya. Jadi jangan sampai salah standarnya. Ini dia menggunakan standar X.
exhaust, intake, intake, exhaust, exhaust, intake, intake, exhaust. Ya, jadi standarnya jangan sampai ketuker nih antara katup masuk dan katup buang. Ya. Kalau ini untuk minimumnya, batas limitnya. Untuk katup masuk 36,17, katup buang 36,07. Sedangkan untuk cam jurnalnya ini nomor 1. Ini nomor 2 yang ini. Kemudian nomor 3 dan nomor 4. Nah, pengaruh dari pengukurannya adalah ini. Jika ketinggian cam loop kurang dari minimum, maka harus ganti cam shaftnya. Begitupun untuk jurnalnya, jika diameter jurnal tidak sesuai dengan spesifikasi, kita diminta memeriksa celah oli. Ya. Lihat pemeriksaan dan perbaikan cam shaft dan bearing block cylinder. Karena di sini ada proses namanya undersize. Baik undersize 1 itu 0,125. Kemudian undersize berikutnya 0,25 ya. Itu untuk standar undersize-nya, dan undersize 0,125 dan undersize 0,25 untuk kijang 5K ini. Oke, setelah dilakukan pengukuran kita pasang kembali. Untuk cam shaft-nya kita pasangkan lagi pada lubang yang tadi ya, kita masukkan kembali. Ketika melakukan perakitan kembali, ketika sedang overhaul pada mesin yang memang betul-betul digunakan, jangan lupa berikan pelumas ya, supaya ketika dimasukkan sudah ada pelumasan di antara komponen, baik itu yang diam maupun yang bergerak. Berikutnya pasang truss plate, jangan lupa ini ada tanda titik, jangan dibalik seperti ini pemasangannya, walaupun ini bisa dibalik ya, tetapi ini keliru kalau dibalik nanti ya, karena ini ada tanda untuk pemasangan rantai timingnya, jadi dipasangnya harus titik ini menghadap ke depan. Berikutnya untuk pengencangan baut ini jangan menggunakan impact ya, tidak disarankan, tetapi gunakan kunci shock, kunci ring, dan kemudian kunci momen, itu lebih disarankan karena dari impact itu kekuatannya tidak bisa kita atur, jika berlebihan nanti malah patah ya. Jadi kencangkan dengan menggunakan kunci T, kunci ring, atau kunci shock, kemudian di momen sesuai spesifikasinya. Kemudian di sini ada titik. Nah, titik ini diluruskan dengan pendowel ini. Nah, dengan pin ini kita luruskan titiknya saat pemasangan. Kemudian saat akan memasang rantai, jangan lupa posisikan piston 1 pada top kompresi. Ya, piston ini diposisikan di atas dulu ya, top kompresi silinder 1. Setelah itu, pada rantai sudah terdapat 2 gigi berwarna emas. Untuk yang bagian atas diluruskan dengan roda gigi cam, ada titiknya di sini. Untuk yang bagian bawah diluruskan juga dengan roda gigi crank, ada titiknya juga. Sebelum dipasang pastikan sudah diluruskan ini posisi daripada 2 gigi cincin emas ini, 2 gigi emas ini, 2 gigi yang berwarna emas maksudnya, kemudian dengan titik yang ada pada cam sprocket dan pada crank sprocket. Nah, kemudian dipasangkan lagi di blok mesinnya, nanti posisinya akan seperti ini ya, gigi emas lurus dengan sejajar dengan tanda titik yang ada pada cam, yang gigi emas bawah juga sejajar dengan titik pada crank ya. Ini ditekan lagi oleh tensioner, nanti baut ini kita pasang ya. Harusnya ini pemasangannya terakhir, cuma karena memang mohon maaf ini sudah rusak sehingga ini saya pasang terlebih dahulu, dan artinya karena tidak kita lepas tadi ya, sehingga ini udah terpasang. Kalau SOP-nya ya ini dipasangnya terakhir, nanti ketika ini udah dikencangkan baru dipasang tensioner atau penegang rantai, baru dilepaskan ini. Kalau ini ya lagi-lagi karena memang ini tidak bisa dilepas, sehingga saya pasang terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita kencangkan kembali bautnya, cukupnya saja ya. Ya,
Untuk pemasangan timing sudah selesai. Tanda timing ini udah lurus. Tanda titik belakang udah lurus, di bawah lurus. Piston pada top kompresi. Ya, untuk selanjutnya jangan lupa ketika SOP pada mesin yang digunakan ya ini harus dikencangkan ke momen spesifikasi. Ya, termasuk semuanya ini di momen sesuai dengan spesifikasinya. Dan untuk kekencangannya sudah tertera di buku repair manual ya. Untuk camshaft sprocketnya ini ada momennya 58 Nm atau 600 kg, digunakan kunci momen. Kemudian untuk penegang rantai dan peredam ini hanya 8 Nm atau 80 kg. Ini yang baut 10. Ini yang tadi baut 17 ya. Untuk baut 19-nya kan puli dia, baut puli crankshaft. Ini momennya adalah 88 Nm atau 900 kg force. Jadi harus dikembalikan lagi ke momen spesifikasi. Baik, seperti itu untuk penjelasan konten hari ini mengenai pelepasan, pengukuran, dan juga pemasangan kembali timing chain ya pada mesin 5K mekanisme katup overhead valve. Mohon maaf jika banyak kurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.